Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga petir menyambar jaringan Wi-Fi, sebuah rumah dan peralatan elektronik berantakan dan rusak parah. Puluhan ribu pakaian olahraga yang diselundupkan dari Malaysia disita di Pelabuhan Patimbang, Subang. Protes tidak dilibatkan lagi dalam pengolahan limbah sampah pabrik. Warga nekat mengadang kendaraan yang keluar masuk pabrik. Diduga karena sopir mengantuk dan menghindari motor, truk kontainer yang dikemudikannya menabrak trotoar hingga tersangkut dan melintang di badan jalan di jalur Pantura Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut, namun arus lalu lintas macet panjang. Truk kontainer ini menyeberangi median jalan usai menghantam trotoar di ruas jalur Pantura Gebang, Kabupaten Cirebon, Rabu pagi. Kerasnya tabrakan menyebabkan trotoar rusak berat dan truk menutup sebagian badan jalan. Beruntung pengemudi hanya menderita luka ringan meski bagian depan truk ringsek. Kecelakaan terjadi saat truk melaju ke arah Jawa Tengah. Setiba di lokasi, truk hilang kendali sehingga menghantam trotoar. Sopir sengaja membanting setir ke arah kanan untuk menghindari tabrakan dengan motor. Berdasarkan keterangan sementara dari pengemudi yaitu saudara Agung, bahwasanya dia ngantuk sehingga oleng ke kanan, sehingga terjadi seperti ini. Dari kepala mobil kontainer tersebut dia melampaui batas atau median jalan, menyeberang jalan hingga ke arah selatan, hingga menghalangi arus yang datang dari arah timur menuju ke barat. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang selama proses evakuasi oleh petugas Polsek Gebang dan unit Gakum Satlantas Kepolisian Resor Kota Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Puluhan ribu pakaian olahraga ilegal disita petugas intelijen Lanal Cirebon saat diselundupkan melalui Pelabuhan Patimbang, Subang, Selasa siang. Pakaian yang diimpor dari Malaysia dan dikirim dari Pontianak ini ditaksir merugikan negara lebih dari 1 miliar rupiah. Puluhan ribu potongan pakaian ilegal yang dikemas dalam karung disita petugas intelijen Lanal Cirebon dari jalur keluar Pelabuhan Patimbang, Subang, Selasa siang. Penyitaan dilakukan beberapa saat setelah dibongkar dari kapal di pelabuhan. 1, 2, 3. Yo ini. Petugas juga menyita sebuah truk yang hendak membawa pakaian ilegal ini ke wilayah Tangerang, Banten. Penyelundupan pakaian jenis sport ilegal terbongkar atas informasi adanya bongkar muat pakaian ilegal sehingga langsung ditindaklanjuti petugas. Penyelundupan ini berpotensi merugikan negara lebih dari 1 miliar rupiah. Membawa muatan berupa pakaian olahraga tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan yang sah. Rincian estimasi barang dan nilai kerugian adalah sebagai berikut. Taksiran barang lebih kurang 105.000 per pieces rata-rata di marketplace. Apabila dikalikan dengan jumlah keseluruhan pakaian di dalam truk sekitar 41.280 pieces, maka total sekitar 6,1 miliar. Estimasi kerugian negara lebih kurang 1,8 miliar. Pakaian sport ilegal ini diimpor dari Malaysia melalui Pontianak, Kalimantan Barat, lalu dibawa menggunakan jalur darat. Barang-barang ini ilegal karena tidak memiliki dokumen. Pakaian bekas ini importasinya itu dilarang, ya. Dan yang melarang itu peraturan Kementerian Perdagangan, ya. Sehingga ini menjadi barang ilegal, gitu ya, ketika masuk ke Indonesia. Seluruh barang selundupan langsung diserahkan ke pihak Bea Cukai Provinsi Jawa Barat untuk diselidiki lebih lanjut guna menyusuri pemilik dan pemesan asal Tangerang, Banten. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon.
Di informasi yang lain, persiapan juga dilakukan PT KAI dengan meninjau jalur utara dan selatan Jawa. PT KAI berencana menyiapkan tim reaksi cepat di sejumlah lokasi kritis seperti Daops 3 Cirebon. Dengan menggunakan kereta khusus, PT Kereta Api Indonesia melakukan inspeksi kesiapan sarana dan prasarana di sepanjang jalur utara dan selatan Jawa Selasa siang. Petugas memetakan jalur perjalanan kereta yang rawan banjir dan longsor, seperti di beberapa titik yang ada di daerah operasi 3 Cirebon. Petugas akan mempersiapkan kelancaran dengan memperbaiki hingga mengupgrade sarana perjalanan kereta menghadapi cuaca ekstrim. PT KAI juga akan menempatkan sekitar 2.000 petugas di sejumlah titik rawan banjir maupun longsor. Nantinya petugas jaga tersebut akan bertindak cepat sebagai langkah antisipasi perjalanan kereta saat menemui kendala seperti banjir maupun tanah longsor. Sejumlah perlintasan tanpa penjaga juga akan ditutup ataupun disosialisasikan. Dalam menghadapi angkutan Natal dan Tahun Baru tahun ini, PT Kereta Api Indonesia juga menyiapkan sebanyak 54 kereta tambahan dari sejumlah daerah operasi PT KAI. Sementara untuk masa angkutan Natal dan Tahun Baru tahun 2025-2026, PT KAI menyiapkan sebanyak 3,7 juta tempat duduk. Menyiapkan lebih dari 3,5 juta seat untuk KAI Grupnya dan 1,5 juta seat itu adalah untuk mendukung upaya pemerintah meningkatkan mobilisasi dengan diskon 30%. Pada saat ini khusus untuk Cirebon kami menyiapkan hampir 200.000 seat untuk Natal dan Tahun Baru, di mana